Beliau sering mengadakan pelatihan, ya. Tapi uniknya di Jogja, hadirin sekalian, ya, informasi dari tim saya itu hampir pelatihan sound engineering ini diikuti para pemuda. Hampir, mohon maaf, orang tuanya sedikit sekali karena mulai sadar, ya, untuk kaderisasi para pemuda-pemuda yang ada di masjid. Ya, kalau di Jogja beliau ini mengadakan pelatihan, ya pemuda-pemudanya ya mengikuti. Ya. Itu apa kemudian di masjid kampus tidak, di masjid kampung-kampung itu pemuda-pemudanya yang bergerak. Jadi sampai kemudian alas yang penting asal kenceng suaranya, rapopo sadare banter sedurunge oke, atau asal bunyi gitu. Tidak, ternyata semua ada ilmunya. Dan malam hari ini kita akan dengar bersama beliau Mas Faza, kemudian Mas Suryadi Plente. Lurus ya Mas? Ya, alhamdulillah. Langsung saja kami persilakan untuk materi pertama. Tafadhol Mas Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga mungkin malam hari ini kita dipertemukan Allah, dan kami sangat senang sekali. Kalau kemarin mendapatkan informasi yang daftar 100 sekian gitu, ternyata yang hadir wah ini 200 lebih gitu. Maka jadi tadi kami membayangkan itu wah 100 ini kita bawakan, istilahnya kita tidak menggunakan speaker PA atau speaker utama untuk acara, tapi kita menggunakan speaker peraga saja. Tapi ternyata yang hadir melebihi, sehingga mungkin mohon maaf bila yang di belakang mungkin kurang begitu mendengar atau kanan dan kirinya gitu ya. Jadi alhamdulillah memang kami, saya dan Mas Suryadi dan teman-teman Sega Production gitu ya, memang selama ini ya cukup banyak kami bergelut dan beraktivitas di kegiatan-kegiatan event ataupun kegiatan-kegiatan memang di dalam dunia sound system gitu. Karena bagi kami mungkin itu salah satu wilayah yang mungkin kami bisa mengambil peran untuk kemudian bisa bermanfaat. Dan malam hari ini sesuai dengan tema kita berbicara mengenai manajemen tata suara atau sound system yang ada di dalam sebuah masjid. Kalau biasanya sebelumnya saya terakhir ngisi di Masjid Fatimah ini ya, dulu dengan Pak Kusnadi dari Al-Falah. Saya bareng-bareng dengan beliau ngisi manajemen masjid. Salah satu komponen di dalamnya adalah berbicara mengenai urgensi hadirnya tata suara yang baik. Bapak sekalian, jadi sebelum kita berbicara mengenai tata suara, bagaimana kemudian memanage tata suara atau urgensi sound system di dalam sebuah masjid, kita berbicara mengenai urgensi pengeras suara gitu. Kalau di zaman dahulu mungkin di daerah lingkungan kita banyak masjid-masjid kalau dulu tidak ada pengeras suara, sehingga di zaman dahulu orang atau kemudian tempat masjid untuk kemudian suara seorang imam itu bisa keras dengan cara bagaimana membuat akustik di dalam mihrab itu sehingga suaranya itu bisa memantul ke belakang. Kita sholat di Masjid Kepatihan, di Masjid Agung gitu kan. Suara itu bisa merambat ke belakang yang hingga akhirnya tanpa perlu pengeras suara pun suaranya bisa didengarkan. Tetapi juga di saat itu noise sangat sedikit sekali gitu. Kalau sekarang noise sangat banyak sekali gitu ya. Suara kipas, suara AC, suara lampu ya. Background noise yang kemudian muncul ini ternyata menimbulkan efek pendamping suara yang akhirnya ketika kita bersuara tanpa menggunakan pengeras suara itu mungkin akan kesulitan atau mungkin akan mengeluarkan tenaga yang banyak, sehingga hingga akhirnya kita memerlukan yang namanya loudspeaker, pengeras suara. Nah, ternyata pengeras suara ini di dalam tempat kita khususnya masjid itu ternyata tidak cukup.
Bagaimana kalau kita semuanya sering mengatakan bahwasanya saya punya sound system, di masjid saya ada sound system gitu. Tetapi kita kurang menyadari dan kurang mengetahui apa itu sebenarnya sound system gitu. Tata suara, bagaimana suara yang kemudian ditata sedemikian rupa untuk mengakomodir, gunanya apa? Gunanya mengeraskan apa yang kemudian akan disuarakan sehingga orang atau kemudian yang jauh yang sebelumnya tidak mendengar kemudian bisa mendengar. Nah, permasalahan yang kemudian sering kita temukan adalah bagaimana masing-masing kita itu adalah ketika kemudian kita punya masjid, ya sudah saya belikan pengeras suara, ya kemudian saya bunyikan dan sudah itu saya sebut sound system. Lalu kemudian saat ini kita berbicara mengenai urgensi mengenai tata suara itu sendiri. Yang pertama memang sound system itu bisa jadi adalah salah satu sarana kita untuk kemudian syiar gitu ya. Syiar, bagaimana kemudian ada beberapa masjid yang kemudian kita temui gitu ya, masjidnya besar gitu kan, bagus gitu ya. Tetapi ketika kemudian azan berkumandang gitu ya, suaranya itu pecah gitu. Seolah-olah ketika kemudian di sana diperdengarkan misalkan murotal gitu ya, murotalnya baca surat apa itu tidak jelas. Ditambah lagi kemudian ketika dipakai untuk azan, itu azannya itu bacaannya seperti apa ya tidak jelas, yang ada hanya kenceng dan mungkin banter dan pecah ya gitu. Yang akhirnya kemudian orang akan menyimpulkan bahwa ya memang ini kok nggak nyaman, suara azan kok sangat tidak nyaman sekali, hingga akhirnya kemudian sampai banyak beberapa masjid yang kemudian kadang kita temui itu adalah yang diinginkan adalah keras, kenceng. Masing-masing takmir itu pengen suara saya itu sampai di tempat rumah saya gitu. Saya sering kali saya nginstal di sebuah masjid gitu ya, takmir-takmir yang lumpuk itu kumpul, requestnya cuma satu, adanya sampai ke rumahnya gitu. Yang akhirnya masing-masing, padahal kalau difahami secara betul gelombang speaker horn itu berlembah seperti itu, yang akhirnya di saat ketika di titik tertentu dia itu mendengar, mungkin di titik tertentu dia tidak mendengar, yang akhirnya pengennya kenceng, yang kemudian akhirnya mendapatkan protes dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bagaimana kemudian urgensi kita itu memahami tata suara. Yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Iim tadi, bahwa kita semuanya mulai menyadari, saya yakin yang hadir di sini itu mulai penasaran bagaimana sound system yang kemudian harus hadir di dalam masjid, bagaimana kemudian sound system itu harus digimanakan dan seperti apa. Karena apa? Urgensi yang kedua adalah sound system itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kekhusyuan atau kualitas ibadah yang kemudian kita lakukan, baik hal-hal yang sifatnya wajib ataupun hal yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib contohnya ya ketika kita sholat gitu. Saat ini ketika sholat sebagian besar di masjid kita menggunakan sound system. Ada yang di sini belum menggunakan pengeras suara di masjidnya, bisa angkat tangan. Semuanya menggunakan pengeras suara. Hampir tandanya semuanya menggunakan pengeras suara, tetapi terkadang saat kemudian dimulai sholat, kadang suara yang muncul itu bukan bacaan Al-Quran yang kemudian jelas, terdengar nyaman, terdengar mungkin merdu gitu ya, tetapi yang ada mungkin hanya suara bass, mungkin hanya suara cemprengnya saja, atau mungkin bukan keduanya, tetapi suara ngeter gitu, noise gitu, ngeses gitu, atau putus-putus, banyak hal. Yang semulanya kemudian niat kita menghadirkan pengeras suara itu, niat kita itu untuk lebih nyaman, jamaah akhwat, jamaah ibu-ibu bisa mendengar, akhirnya yang terdengar cuma gluduk gembrengeng, yang akhirnya kemudian ngundang imam misalkan, niatnya ngundang imam dari Amar TV misalkan gitu, hadir pengen mendengarkan bacaannya yang sangat merdu dan bagus, akhirnya
tidak kelakon gara-gara masalah sound system. Itu hal-hal yang wajar. Hal yang sunnah, hal-hal yang mungkin kebiasaan ketika kemudian misalkan ketika ada khutbah Jumat atau ada pengumuman atau ada tausiah ba'da sholat misalkan. Kadang akhirnya karena mungkin barangkali karena masalah sound systemnya yang akhirnya kemudian apa yang kemudian ingin disampaikan oleh penceramah itu tidak sampai kepada si pendengarnya, yang akhirnya kemudian ya sudah, orang hadir pengajian coro-corone teko sementing ketok rupane baru ketok senek mulih rampung gitu, yang akhirnya sama sekali kemudian tidak mendapatkan apa yang kemudian menjadi tujuan utamanya. Maka yang sering kemudian kita temukan di dalam masjid kita itu kan suaranya itu pecah-pecah gitu ya, pakai mikrofon. Ya ternyata suaranya pecah. Ini pecah ini karena apa ya? Apakah karena speakernya atau karena mikrofonnya? Nah ini nanti akan kita ulas. Nanti mungkin Mas Suryadi bisa mengulasnya. Dan kemudian itu semuanya yang akhirnya kemudian mengganggu kekhusyuan kita. Maka sound system ini adalah sebuah pelayanan dari takmir. Bagaimana kemudian takmir ini bertanggung jawab mengenai kenyamanan ibadah yang berhubungan dengan suara. Selama ini kita sudah familiar ya, selama ini kita sudah familiar bagaimana masjid-masjid ini berlomba-lomba untuk kemudian menyamankan masjidnya itu dalam mungkin dengan bangunannya dinyamankan, dikasih AC gitu. Bahkan sekarang itu AC itu masjid misalkan ukuran 10 kali 10 gitu, AC 6 PK ataupun 10 PK itu hal yang mungkin kadang diterima wajar. Konsultasi ke pihak tukang AC gitu kan, sekian diobo sekian puluh juta, oke, jalan. Yang kedua mungkin barangkali karpet gitu. Sekarang karpet berapa Pak harganya? Karpet 1 meternya 1,5 juta sampai 2 juta. Ketika dipasang untuk masjid 10 kali 10 habisnya sekian puluh juta, jalan itu. Bus masjid dipasang mihrabnya dikasih kuningan, jalan itu. Tetapi terkadang kalau sudah menuju kepada sound system gitu, ngetokno duit 15 juta kayak seolah-olah ya kok akeh mentonte kan gitu. Entek akeh banget gitu. Kok iso sakmono? Kami pernah berjumpa dengan takmir masjid di daerah itu pengrajin kuningan. Di sana itu waktu saya lihat tuh masjidnya tuh mihrabnya itu full kuningan. Tak tanya harganya, wah pamer beliau. Wah ini mahal mas, kemarin kita habis tuh sekitar 200-an juta. Mahal sekali. Lalu kemudian waktu itu karena kebetulan kita diminta untuk kemudian mentaksir kebutuhan sound system yang ada, kita taksir dengan kebutuhan yang efektif, kita taksirkan. Dan habisnya waktu itu 40 sekian. Ketika kemudian beliaunya itu menerima itu RAB-nya diterima oleh mereka, apa yang pertama respon yang kemudian dikatakan, kok laramen mas, tak kira 15 juta wes komplit gitu. Wes komplit, dan akhirnya endingnya apa? Tidak jadi. Kadang-kadang sebenarnya dalam posisi seperti ini itu kita harus mulai untuk kemudian bertransformasi atau berpikir ulang mengenai mana yang kemudian akan menjadi prioritas kita ketika kita itu ingin meningkatkan kualitas masjid kita gitu. Kalau kemudian kita itu bisa menerima, kita bisa pasang AC, kita bisa terima dengan karpet yang mahal, kita bisa terima dengan masang granit yang mahal, kita bisa terima dengan kubah yang harganya Masya Allah gitu. Kubah kan nggak murah itu, ornamen GRC itu nggak murah gitu. Kalau itu bisa diterima, kenapa kemudian ketika sound system tidak diterima? Padahal itu salah satu hal yang kemudian harus kemudian kita pikirkan. Jangan sampai nih Ustadz Im diundang ke tempat sebuah masjid atau masjidnya panjenengan, kemudian beliau ceramah pedot-pedot gitu ya. Sing awalnya nyo materi moodnya bagus, gara-gara sound system jadi ndak mood gitu. Ada imam diundang datang ya. Saya pernah menjumpai Ustadz Ridwanullah dan Ustadz Aziz Ma'arif ya, mengertes mungkin barangkali. Itu pulang-pulang itu waduh kesel aku mas ngimami, lah ngopo? Lah aku ngaji kowe ora metu suarane gitu. Tak keluar suaranya. Karena apa? Permasalahan mengenai sound system. Maka ini adalah bentuk-bentuk urgensi pentingnya kemudian kita menghadirkan tata suara yang baik. Maka dengan adanya kemudian kita bisa menghadirkan tata suara yang baik, maka suara imam, ya, suara imam, bacaan imam, khutbah itu bisa terdengar dengan nyaman.
terdengar dengan nyaman. Bagaimana toh bentuknya terdengar dengan nyaman? Nyaman itu seperti apa toh? Itu sebenarnya subjektif. Iya kok. Sound system itu subjektif sebetulnya. Ini enak, ini enak, ini enak banget, ini termasuk enak atau enggak itu sebenarnya subjektif. Bagaimana kemudian kita itu menerima apa? Terkadang mungkin sistem yang sederhana bisa jadi itu sudah dianggap cukup. Tetapi berbeda ketika kemudian sistemnya itu rusak atau sistemnya itu membuat suara tidak jelas, itu beda cerita. Gitu. Maka itu yang akhirnya kemudian bisa dikatakan bagaimana sound system itu bisa ramah di telinga kita. Maka kita sebagai seorang yang kemudian memakmurkan masjid, membawa kualitas suara di dalam masjid, kita harus benar-benar bisa mengetahui. Gitu. Banyak juga permasalahan-permasalahan muncul. Masjid ini sudah all out kepada seorang pengurus yang dipasrahi bagian sound system misalnya. Tetapi sudah all out, unlimited budget, tetapi ternyata petugasnya itu tidak paham sound system. Tidak paham sound system. Pak, ini itu Pak, karena mixernya, ya wis beli mixer, beli. Ternyata masalahnya itu mixer ya. Kemudian wah ini Pak, jebule itu ternyata itu ini speakernya ini harusnya itu yang 15 inch, bukan yang 8 inch. Ya wis ditukokno, tukone sing 15 inch, suarane gembrunggung seperti itu. Ada kemudian yang ada kasus, jangan sampai kemudian kasus ini muncul, takmir atau kemudian bendahara atau kebijakan masjid itu sudah pro terhadap peningkatan kualitas sound system, tetapi dari diri kita itu tidak mau untuk mengupgrade bagaimana toh tata suara itu yang benar itu seperti apa gitu. Jangan sampai itu saya menjumpai salah satu masjid besar ya. Salah satu masjid besar itu waktu kemudian saya silaturahim karena diminta untuk cek. Ya kemudian datang ke tempat ruangan soundnya itu gede, control roomnya itu. Di bawah mejanya itu isinya komponen-komponen speaker sama komponen spool horn. Tak tanya, lah kok banyak banget Pak? Niki niku sebulan napa 2 bulan sekali ganti daun speaker. Nganti nyetok Pak, gitu. Nganti nyetok. Masjid nyetok spool horn itu rasi jilur yang saya temui. Banyak banget. Pedot kok Mas? Yo nek pedot lho, nggih kula ganti gitu. Menyelesaikan masalah nambah masalah. Tidak digoleki dasarnya itu opo masalah, sebabnya itu opo. Tak deleng lah kaya ngene nganti bling bosok ya mungkin rampung gitu. Blingnya kan preso bosok ya. Ini sebuahnya mungkin rampung karena apa? Asasnya dasarnya itu nggak paham gitu. Dasarnya nggak paham gitu ya. Saya pengen tuh suaranya itu yang gandem, yang enak gitu ya, yang suaranya clarity-nya enak gitu loh. Gitu. Misalkan kayak di Siti Aisyah itu loh, kalau sholat kok suaranya kok empuk, nyeces gitu ya. Sing dituku toa ya ora dadi gitu bahasanya seperti itu. Umpan papan Pak ya. Umpan papan itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi kita harus menyesuaikan. Maka tadi apa yang saya katakan, kebutuhan itu kita masing-masing sebetulnya. Nek nuruti bahasane, nek nuruti sing paling penak wis ra bakal rampung, Pak. Sound system itu kalau nuruti sing paling penak gak bakal rampung. Sekarang kita dengerin misalkan Yamaha gitu misalnya. Yamaha seperti ini, sesuk dolan ning misalnya Siti Aisyah, enak ayo, apa speaker Bose, regane piro? Sijine 54 juta. Wah, ya tak nabung sik, sok tuku maneh. Besok kemudian ada apa lagi misalkan L akustik misalnya tambah lagi, wah enggak akan selesai. Kembali kepada bagaimana kita kebutuhan kita itu seperti apa toh gitu. Apa meneh enek masjid sing ame pengadaan subwoofer, tambah mumet lagi saya gitu. Ben suara yang gandem Ustaz. Subwoofer. Nanti bisa jelaskan Mas Plende piye ketemu logikane iku ana masjid sing biasane gur dinggo ngaji, gur dinggo khotbah, gur dinggo omongan speech nganggo subwoofer gitu. Gitu. Tapi yo ono orang ngistem sound system yang wong digawe gitu ya. Gur dinggo guneman subwoofer muni iki yo ono gitu. Tandanya apa? Ya enggak paham mengenai frekuensi gitu ya. Nanti mungkin hal itu secara teknis akan dijelaskan oleh Mas Suryadi. Maka ketika kemudian kita itu berpikir mengenai ini urgensi tata suara ini, bagaimana kemudian akhirnya setiap huruf yang kemudian dibacakan oleh imam ini sangat harus kemudian bisa diterima oleh jamaah itu secara nyaman. Ya. Maka kenyamanan tadi ya subjektif tadi.
Maka ketika kita datang, diminta untuk datang ke masjid itu, keluhannya apa Pak? Gitu. Nggak mungkin ketika gimana Mas ini, saya langsung kemudian tiba-tiba membuatkan RAB, membuatkan perhitungan seperti ini. Nah, kita nggak tahu kok kebutuhan, keluhan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kemudian dirasa yang pertama itu sudah nyaman, ya, sudah nyaman, kita akan dengarkan. Oh, kenyamanannya seperti apa toh? Oh, seperti ini. Kemudian kita sampaikan, jenengan merasa jelas enggak? Makhrajnya jelas enggak? Kira-kira coba jenengan dengarkan. Ketika orang enggak pakai mic, sama enggak ketika kemudian menggunakan mic? Ada loh Pak, orang ngomong tanpa mic, ketika ngomong mic bisa jadi jelas gitu. Atau orang tidak pakai mic jadi gembrong-geng. Ya ada gitu. Ya ada. Apa oleh sing seneng hobine nganggo echo ya. Echo ini kurang Pak gitu. Sing paling ngumpet meneh siji njaluk echo, siji ora njaluk echo, wis tambah ngumpet maneh gitu. Itu emang. Ono Pak. Ono senengane echo gitu. Sijine pengen gandem, sijine pengene renyah, krempeng gitu, mid high gitu, wes ngumpet lagi. Maka inilah subjektivitas dalam dunia tata suara. Maka pertanyaan kita yang terakhir adalah bagaimana kondisi sound system kita masing-masing? Seperti apa toh gitu? Seperti apa? Maka panjenengan semuanya hadir pada malam hari ini salah satunya ingin mendengar sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih sound system? Sound system yang dikatakan sound tersistem, sound tertata itu seperti apa tuh yang ideal? Gitu. Sama halnya ketika kita itu membangun sebuah bangunan lantai 2, besi eser itu minimal ukuran berapa Pak? Berapa mili? Minimal berapa? 10, 11, 12 gitu. Ketika lantai 3 isinya berapa? Bagaimana ukurannya dan lain sebagainya. Itu ada ukuran semuanya. Maka sound systemmu juga sama, terukur juga. Ora gol sekedar ngadakno noto speakere, wah ketoke masjid kotangan ini sing dipasang 1, 2, 3, 4, 5 mubeng. Madhepe ning tengah. Iki kepiye gitu kan. Sing penting tuku ya tuku digital rame nganggo soal digital tuku mixer digital gitu. Nganggone piye wis penting ben muni sik ya. Masalah gitu kan. Masalah. Wah, kayak mikir ngene Siti Aisyah kayak mereke Shure. Regane 5 juta. Tak tukune kok ketok enak. Bareng dituku suarane kok gak enak. Karena apa? Oh, gak bisa nyetel. Gak bisa nyetel. Maka itu semuanya butuh ilmu. Nah, mungkin bagaimana sih sound system yang ideal, seperti apa sih, bagaimana langkah awal kita supaya duitnya ora muspro, dibuat ngoyo-ngoyo ternyata salah, jangan sampai gitu. Karena kita itu konsep kita kalau dalam pengadaan sound system itu sifatnya bertumbuh, bukan bongkar pasang gitu. Endi sing tak ada sesuk tak tambahi gitu. Hingga akhirnya kemudian bisa hadir, akhirnya komplit gitu. Nah mungkin itu pengantar dari saya, ya pengantar dari saya. Saya yakin waktu 2 jam itu sebenarnya itu sangat kurang. Maka mudah-mudahan kita itu ada majelis rutin untuk diskusi, bahkan bisa malah informal, tanya jawab soal sound system nanti rampung, nanti bener-bener panjenengan semuanya bisa berdikari ngurusi soundnya sendiri. Saya sangat senang sekali. Maka karena apa? Kita harus bertransformasi. Sound system itu kudu sing penak gitu. Kudu digatekno secara profesional gitu. Jangan kemudian asal gitu, wah orang butuh pengurusnya, sound system di sementing kepasang rampung, enggak, itu harus diurusi secara serius. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Selanjutnya mungkin nanti bisa Mas Suryadi mengenai apa sih bagaimana menghadirkan sound system yang ideal dan bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin itu dulu, nanti kita akan sambung di sesi selanjutnya. Itu Mas, saya kembalikan dulu ke Mas moderator. Baik, terima kasih dari Mas Fazana Kazari.